kata Pak Bom Bom dan Rudi Yohanes. Edis punya anak haram. Jangan sudah ada di link di komunitas itu ya. Karena ini kan sejak Juli anaknya kelabakan menerima keterlambatan transferan dari kaki pendek. Nah inilah ya teman-teman ya. Inilah mulut-mulut orang miskin, makanya nggak kaya. Putih ini kan pekerja buruh kasar. Teman-teman, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya punya karyawan itu hampir 1.000. Ya, saya tuh kerja di kontraktor. Ya, orang di Manokwari tahu saya. Ya, dari tahun 91 tuh saya kontraktor. Ya, jadi orang-orang yang bicara begini semua orang miskin. Ya, orang miskin menuduh anak saya. Ya, memang saya sudah jadi hamba Tuhan, saya nggak punya uang cash. Tapi anak saya tidak begitu, ya. Kalian mau dibilang begitu karena nggak mampu serang saya, serang keluarga saya. Itu yang saya bilang teman-teman. Ini sudah ada barang bukti ya. Kalau teman-teman mau, ini kan para herder. Kami punya bukti banyak. Ini salah satunya bukti. Kalau memang kalian teman-teman yang dukung Pak Bom Bom, kalian fans Pak Bom Bom dan Rudi Yohanes, saya dan Rudi Yohanes tinggal minta dukungan saja. Herder ini kalian bantu kami langsung bicara, kami butuh donasi. Oh, kalian setuju ya lah ya? Kami butuh donasi untuk kami ya, herder ini semuanya. Kami semua kasih masuk dalam kerangkeng. Kami berdua sudah punya pentungan dengan karung. Ya. Kalau oke siap, saya dan Rudi punya semua lengkap. Ya. Tinggal kasih masuk di kerangkeng, ya kita bikin RW. Oke? Pertanyaannya, daripada kalian sumbernya cuma Edi saja, kamu rugi berapa miliar? Silakan telepon Lerudi dengan Bom Bom. Kalau kalian punya sakit hati yang kalian dihujat-hujat, lebih baik satu kali. Yang bikin kacau ini. Bila perlu kalian tidak usah ini, langsung pakai bendahara saja. Kami nggak perlu, ya. Kalian langsung berhubungan dengan ini siapapun itu. Kami cuma bantu saja. Daripada supaya Edis bisa pulang, toh Sofiatul bisa pulang. Pulangkan mereka. Itu saja maunya kami. Karena ini merusak apologet. Yang merusak ini apologet dari Amerika, Eropa, dari Jerman dan Belanda. Jerman itu bukan apologet, itu hewan itu ya. Lanjut lagi. Oke, silakan Postro. Selamat malam, kami dengarkan. Silakan Pak. Selamat malam. Kemarin aku udah masuk ke ruangannya Pak Bom Bom ya. Makasih Pak Bom Bom ya. Salve lah. Ya aku sedikit aja Bang. Jadi buat orang-orang Katolik karena secara tidak sengaja ya dibawa ya. Sebetulnya kalau penyembah patung, penyembah pagan, penyembah itu dari kecil aku udah biasa kayak gitu ya. Tapi begitu mama aku dibilang kuntilanak, waduh ini agak-agak berat ya. Aku balik lah sekarang. Kalau mamamu ku bilang kuntilanak, mamaku ku bilang pelacur atau apalah, pasti kau marah ya. Ini kan mamanya Tuhan ya. Bukan teologis lah, ini bukan teologis lah. Mamamu ku hujat lah, bayangkan lah itulah. Itu kemarahan kita tuh ada di situ. Kalau penyembah patung, penyembah ini ya biasa lah, tinggal jawab dari kecil lah. Tapi kalau kuntilanak ini beda ya. Dan uniknya ya, si Edis terus Sofiatul dan di sana itu nggak ada yang klarifikasi. Kami tidak setuju dengan yang ini. Nah itu kalau ada itu tuh masih mending gitu ya. Artinya Bang Rudi atau Bom Bom kan kadang-kadang kan kita nggak, meskipun beda pendapat, tapi di-declare kami nggak setuju nih dengan yang ini meskipun kita berteman, kan biasanya ada kayak gitu ya. Tapi di room dia tuh nggak ada gitu loh. Artinya kan kata-kata kuntilanak itu kalau mamamu digituin coba bagaimana itu ya? Pembiaran namanya. Betul, pembiaran ya. Jadi terakhir dari aku singkatnya, buat orang-orang Katolik yang memberikan tanda kasih segala macam ya. Ini dari salah satu ya, silakan ya, ya kita berikan lah ya, ini ya, artinya apa? Artinya ya kita ya berterima kasih juga lah minimal ya. Dan yang terpenting begini Bang Rudi sama Pak Bom Bom ya, buat aku pribadi, secara pribadi ya, berani mendeklar tentang yang kasus kuntilanak ini membela Bunda Maria, buat aku tuh unik ya. Carikanlah semua orang Protestan gitu ya, dari mulutnya keluar, termasuk Tante Ija ya, siapa Dewi Bulan ya, termasuk si Coki ya, berani mendeklar dari mulutnya membela Bunda Maria untuk kasus kuntilanak ini, itu aku merasa ya
ya gitulah ya. Makanya aku bilang datang ke sini mau bilang bahwa ya buat orang-orang Katolik ya bantulah ya semua orang-orang ini ya. Bukan karena apa ya? Karena ibarat kata kalau hari penghakiman itu kan ya, aku udah kasih Pak Bumbo ayatnya ya. Itu yang menghakimi itu adalah orang-orang kudus itu turun ke langit dan Yesus Kristus. Begitu ditanya itu orang-orang kudus itu akan tanya, "Wah, ini si Edis nih menghujat mamaku nih." Ditunjang itu langsung itu. Mamanya gila loh. Ditunjang itu mamanya. Ini bukan soal neraka atau surga ya. Ya, sebentar kita dengar. Mungkin banyak yang bertanya-tanya apa itu videonya, kita dengar ini. Oh iya ya. Sebentar ya. Ya. Ini? Ya, oke. Yang mana yang versi originalnya, Mas? Sebentar, Bang. Saya balikin dulu kamera saya. Karena setiap saya berkunjung, saya lihat lukisan. Bukan lukisan, Bang. Ini bukan lukisan. Ini bukan lukisan. Ini patung, Bang. Kok lukisan Anda bilang? Salah Anda. Ini bukan lukisan, Bang. Aduh. Salah Anda bilang lukisan. Bukan lukisan, Bang. Abang jangan memfitnah ya. Jangan memfitnah. Terus kalau abang itu nyimpan itu yang gambar Tuhan Yesus itu Saya nggak ada. Saya nggak nyimpan itu, Bang. Abang jangan memfitnahkan kepada saya sesuatu yang tidak saya perbuat. Bang, abang jangan memfitnahkan kepada saya sesuatu yang tidak saya perbuat. Saya mau tanya dulu, Bang. Kenapa rupanya ini, mohon maaf, Bang, kok agak-agak mirip seperti agak kayak kuntilanak gitu, Bang? Nah, yang dimaksud itu adalah ini. Nah, patung Maria ya. Jadi edisi itu hujatannya terlalu berlebihan. Silakan bro. Betul ya. Itu terlalu berlebihan ya. Maksudnya mungkin jadi gini, ketika itu terjadi itu sih oke lah ya. Tapi ada, oh ya aku kelebihan nih, minta maaf nih, begini. Itu clear tuh, udah selesai tuh. Tapi ini kan sampai detik ini angku ya, bener kata Bang Rudi beberapa kali ya. Bahkan aku kan masuk ke roomnya Bang Pendi kan, Bang Rudi tahu lah ya. Aku yang mendesak Bang Rudi untuk minta maaf hari pertama waktu itu ya. Dan ada permintaan maaf pertama, kedua, tapi dari terima kasih Bang Rudi, izin. Ya, terima kasih Pastor April. Ya, jadi kawan-kawan, bahwa yang mengusulkan saya minta maaf sama Syedis beliau. Di tempatnya Fendi Usman, permintaan maaf yang ketiga saya. Ya. Baru yang keempat ada lagi saya buat sendiri ya. Jadi yang ketiga waktu itu saya bilang, Syedis yang harus minta maaf sama saya. Tapi beliau bilang, Bang, sebagai Anda seorang yang lebih tua, tidak salah meminta maaf duluan. Oke, saya bilang. Tapi berapa lama dia mau membalas ini? Kita kasih waktu berapa? Seminggu. Oke. Akhirnya saya buat video minta maaf kepada Syedis. Tapi dengan keangkuhan dan kepongahan Syedis, tidak digubris. Sekarang lihat dia. Sudah mulai menderita. Buat proyek baru. Melaporkan SD dan MP. Kan proyek-proyek sialan namanya nih kawan. Sudah nggak ada lagi uangnya. Katanya dia banyak uang. Ngapain minta bantuan orang untuk melaporkan saya dengan SMP? Uangnya lah gunakan. Sekarang ininya sudah habis kawan ya. Jadi dia buat proyek baru agar bisa makan di Amerika. Ya. Yang sialnya, kalian sudah dengar video tadi kan? Itu omongan atau apa itu? Saya sebenarnya nggak tahu pertama kan, baru dikasih tahu Pak Bom kemarin malam. Masa iya Bapak, coba putar. Wah kurang ajar saya bilang. Ini sudah keterlaluan. Bunda Tuhan loh. Yang membilang itu ibu Tuhan bukan orang Katolik. Tapi Elizabeth di Lukas berapa? 1 atau 2 itu ya? Lukas 2, 1, 1. Lukas 1, Ya. 43. Ayat 43 ya. Ya. Yang penuh dia dengan Roh Kudus. Jadi yang berbicara itu kan dengan kepenuhan Roh Kudus, dia bilang Bunda Tuhan, ya. Jadi terlalu ngeri hujatan Syedis ini kepada Bunda Maria. Sekarang dia dipermalukan. Bisa laporkan saya. Nanti kita laporkan. Jadi kita Bisa. informasi. Jadi Ada satu orang sudah telepon saya dari luar negeri, WA. Lain bikin saja, yang mau bikin, silakan teman-teman. Lain aja bikin, tulis di atas ini. Mau bantu tuh lapor Edis dengan herder. Satu orang sudah dari luar negeri, Austria, sudah siapkan uang 3 juta. Nih Adnan, ada bukti WA nih. Lanjut lah. Oke. Nah, jadi kawan-kawan, ini sesuatu yang sudah biadab. Pertama dulu dia membilang buang Tritunggal ke tong sampah. Itu kan sudah menghujat sekali.
Roh Kudus dihujat di situ, Bapa sorga juga, dan Yesus Kristus. Banyak dia mempermalukan Roh Kudus, mempermalukan Bapa di sorga, mempermalukan Yesus Kristus, dan mempermalukan Bunda Tuhan, yakni Maria. Sekarang dia dapat upahnya, kawan. Dapat upahnya. Tidak ada orang dulu satu pun tahu mengenai anak haram Shady. Sekarang terbongkar dia punya anak haram. Malu nggak tuh? Malu. Kalau saya sudah tahu kayak gitu, saya akan minta maaf kepada semua orang. Maafkan saya ya. Selama ini kalian mengira saya orang baik. Saya minta maaf. Dan saya akan mundur selama 1 tahun misalnya. Sebagai hukuman gitu kan. Ini enggak tahu malu. Tetap aja ngomong-ngomong. Seolah-olah dia masih suci. Coba dia live, ketikkan kalian. Dis, gimana kabar anak harammu? Mukanya langsung berubah tegang. Ya. Dia dipermalukan semalu-malunya. Sekarang dipermalukan lagi, dikiranya orang on, dibuatnya judul besar-besar, galang donasa untuk mempenjarakan Rudi dan MP. Orang udah tahu ini proyek, sudah tahu. Dia kira orang tahu, dipermalukan, lihat nanti akan dipermalukan dia lagi nih. Karena begitu buas dia mempermalukan Bunda Maria seperti kuntilanak katanya. Percaya setelah ini akan bertubi-tubi mempermalukan, dia akan muncul. Rumah itu ndak rumahnya lagi loh ya. Dengar kalian baik-baik. Nggak situ lagi dia. Silakan Pak Bom Bom. Lai, bikin teks di atas. Hubungi Lai Rudi Yohanes atau Bom Bom. Biar herder tambah panas. Toh, bikin rekeningnya Lai saja atau siapa. Kita nanti bikin. Kita bikin apa? Bikin setiap hari kita bikin dana yang sudah masuk. Bikin dana, kumpul dana. Herder, kenapa kau marah? Sudah ada yang siap lah. Sudah dari negara Eropa 1 orang sudah 3 juta. Nanti kita bisa dapat dana 1 miliar. Baru kita kira-kira kita hajar. Kita kasih masuk kerangkeng sudah siap. Dan ingat ya, penghujatan kepada Bunda Maria itu sudah kena undang-undang, pasalnya itu ada. Ya, itu ada undang-undangnya teman-teman. Kalian menghujat ya, itu sudah parah itu. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang dibawa, kok panas, kok parut dulu. Nice, tahu tuh? Bikin saja, semakin panas mereka. Edis cerdas, naik ke sini yang dukung Edis. Sini, kita bikin 13 item. Ayo. Tetap saya akan kita diskusi sini. Mumpung saya adalah Rudi, ayo diskusi 13 item itu. Yang setuju dengan Edis punya itu, silakan. Kalau diskusi dan saya open kamera ya. Kau panggil Kopor yang paling hebat ke sini. Tidak perlu Erben ke sini. Tapi open kamera ya. Ngaku-ngaku hebat apologet. Kamu tuh bukan apologet. Kau apologet di mana? Kamu data digital di mana kalian apologet? Lawan-lawan Agatha bilang Agatha begini. Agatha itu lebih mending, lebih jauh daripada kalian. Aisyah. Orang-orang yang ada di Ion. Agatha itu bisa lawan Zuma. Dia lawan semua Yusupei, dia lawan. Kalian mana? Riva saja kalian mencret kok. Ditanya Alkitab, mau lawan ini. Nah itu rekening apa ini, apa rekening mana? Ayo ya. Taruh aja lah, taruh aja, gak apa-apa. Biar marah orang tuh, biar iri. Memang Edis aja yang bisa. Ayo mainkan. Ya. Kita lapor mau lapor mari. Teman-teman yang lapor yang ini kita nanti yang mewakili. Kami sudah punya karung dengan pentungan. Adnan, kau panggil Suma ke sini. Suma itu lari dari saya punya digital banyak. Betul nggak, Lai? Waktu itu saya bikin Musa mencret banyak. Suma itu lari di TikTok. Panggil Suma ke sini. Nggak berani dia. Dari dulu kami itu Suma anak kemarin yang bikin Suma terkenal itu Lai Rudi. Ya, baru itu. Aneh-aneh aja kalian. Ayo, Lai, lanjut, Lai. Halo JLO, selamat malam. Silakan, apa yang mau disampaikan kami dengar. Malam Bang Rudi, sehat? Malam, sehat, silakan. Aku salah satu fan dari Pak Bom Bom. Saya Muslim, boleh saya ngomong sini? Boleh, sudah dibilang tadi, silakan. Kalau dengar Pak Bom Bom ketawa udah dunia menggelegar. Itu satu. Iya. Lanjut ya. Nah itu, ketawanya tuh punya khas. Udah, gini. Saya Muslim, cuma mungkin
ini kita bicara untuk sebagai warga Indonesia aja ya, Pak Bom Bom ya, Bang Rudi ya. Betul. Ini kita bicara kebangsaan. Silakan. Oke. Intinya saya memberi dukungan kepada Bang Rudi, Pak Bom Bom secara semangat lah ya. Jangan takut, lawan aja, karena kebenaran itu kan tidak mungkin bisa ditutup-tutupin. Itu satu ya. Ini juga mungkin satu bentuk saya penilaian. Saya puji Pak Bom Bom, orangnya konsekuen, terus konsisten juga. Kang Bang Rudi juga sama. Dan saya juga suka mengikuti kalau Pak Bom Bom atau Bang Rudi debat dengan debater-debater Muslim yang hebat-hebat. Sekadang juga terbawa terbawa arus suasana debat itu. Jadi saya juga kadang suka gimana lah memberikan reaksi dengan ucapan-ucapan Pak Bom Bom ataupun Bang Rudi. Tapi saya menilai Bang Rudi sama Pak Bom Bom memang orangnya yakin dengan keyakinan sendiri gitu kan. Kalau masalah hidayah kan itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Itu aja mungkin Pak Bom Bom atau Bang Rudi. Saya cuma memberi semangat. Saya salah satu fan. Karena kalau memang tidak ada Pak Bom atau Bang Rudi ya debater juga akan sepi gitu loh. Oke, terima kasih Jilo. Selamat malam. Ya. Jadi kawan-kawan, sekarang semenjak edisi itu Toleransi ya. dengar apa kami nih ya. Silakan. Gula Aren apa ini? Halo Gula Aren, selamat malam. Selamat Silakan malam, Gula Pak Aren, Rudi. apa yang mau disampaikan kami dengarkan. Saya Islam, Pak. Saya selalu mengikuti Edis. Bener apa Pak Rudi sama Pak Bom bener. Edis udah mulai panik sekarang dan dia mulai cari uang lagi untuk biaya hidupnya di sana. Saya dukung Pak Bom sama Pak Rudi ya. Setuju untuk semuanya lah. Saya dukung. Salam toleransi Pak Rudi ya. Oke, salam toleransi gula merah. Selamat malam. Iya kawan-kawannya. Jadi waktu kejadian itu kan setahun dia menghujat itu kawan. Apa enggak panas orang-orang di Indonesia? Pak Bom Bom kita netralkan, ku bilang. Oke, katanya. Tapi kau siap ambil resiko dibenci orang? Gimana lagi, Le? Katanya harus siap, katanya. Oke, mainkan. Jadi itulah yang kami lakukan. Memang saya yang pembuka pertamanya, baru Pak Bom Bom ikut, terjun ke langgang. Akhirnya kami diserang semua orang. Sampai pernah Pak Bom Bom keluarkan pernyataan agak mengeluh. Saya bilang, kenapa pula kau begini? Saya bilang, nggak bisa. Gas terus. Akhirnya beliau gas terus. Waktu itu ada kawan-kawan juga mendukung Pak Bom Bom untuk gas. Akhirnya sampai sekarang seperti ini. Silakan Pak Bom Bom berkesaksian tentang itu. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kami ini minta maaf ya. Untuk ngaku-ngaku yang para apologet. Saya punya anggur, Anggur. Iya, buah anggur. Durian kah buah kemarin? Oh, gue sangka anggur merah. Bukan. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah kasih saya gift. Saya bisa beli anggur ya. Ya putih ya. Ya jadi teman-teman ya, lebih baik kita jujur ya, kita buka jujur aja. Kalau memang saya buang kesalahan, kenapa kamu tidak lapor ke polisi? Ya. Untung kalian dapat sekaya sekarang. Saya saja lagi memohon sama Tuhan ini. Saya tidak mungkin kembali jadi kontraktor. Ya, saya jujur ya, 10 tahun lalu tuh saya kembali ke Mamon, ya. Lai Rudi. Saya kembali jadi Mamon 10 tahun lalu. Itu Tuhan tegur saya, Lai. Anak saya sakit, Lai. Saya kasih tahu ya. Apologet itu bisa dihitung dengan jari. Dihitung sampai apologet. Cuma Jeki Sembiring, terus apa lagi namanya itu? Pendeta Sucipto. Siapa lagi? Ya Erben termasuk apologet. Tidak ada lagi apologet, Pak Bom Bom apologet. Saya apologet. Memang saya punya YouTube banyak. Saya menjelaskan. Siapa lagi sini apologet? Kalau dari Katolik RK dan Yosef. Sofiatul bukan. Dia tuh pendebat dan dia tuh adalah penghujat. Edi sama penghujat. Kalau sang debater, oh dia memang pendebat asli.
Tapi bukan penghujat, bukan. Sang debater ini aslinya dia. Dia bukan apologet. Apologet itu kayak Pak Bom Bom, ya. Kalian bilang pendebat, apologet sini siapa? Naik ke sini. Erben apologet ya. Justin dengan kelompoknya itu apologet, ngopi rohani. Ya, Sila. Siapa penginjil TikTok? Justin itu